Puncak aktivitas Gunung Semeru di tahun 2025 terjadi pada tanggal 19 November 2025 lalu ketika Gunung Semeru meletus mengeluarkan kolom abu setinggi 2 km di atas puncak dan luncuran awan panas mencapai 13 km. Material panas juga mencapai wilayah Jembatan Geladak Perak yang merupakan salah satu jalur vital menuju lereng gunung. Erupsi pada 19 November itu memicu terjadinya peningkatan status Gunung Semeru dari level 2 atau waspada menjadi level 4 atau awas. Sebelumnya, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau mengalami erupsi pada 9 Juli 2025 pagi. Selain menyemburkan kolom abu letusan setinggi 1000 meter di atas puncak kawah, erupsi juga disertai luncuran awan panas sejauh 4 km yang mengarah ke Besuk Kobokan. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum atau AMAK 22 mm dan durasi selama 3 menit 34 detik. Pada 23 September 2025, Gunung Semeru yang masih berstatus waspada atau level 2 kembali terpantau mengalami erupsi disertai guguran lava pijar. Secara visual terlihat letusan asap berwarna kelabu tebal yang juga disertai luncuran lava pijar yang mengarah ke Besuk Kobokan. 2 pekan kemudian, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali terpantau mengalami erupsi berupa letusan asap setinggi 700 meter di atas puncak kawah mengarah barat daya. Rentetan letusan Gunung Semeru yang terjadi menjadikan Semeru sebagai gunung api paling aktif di tanah air. Peningkatan aktivitas ini mulai terjadi memasuki bulan November 2025. Kepulan asap putih kelabu pekat bercampur abu vulkanik nampak memenuhi bantaran Sungai Curah Kobokan di Pronojiwo, Lumajang dan membumbung tinggi ke arah utara pada 24 November 2025 kemarin. Kondisi serupa juga nampak di sekitar Jembatan Perak yang langsung gelap akibat abu vulkanik memenuhi area jembatan sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan yang melintas. Dan para pengguna jalan lebih memilih berhenti sambil menunggu kondisi aman. Letusan sekunder akibat banjir lahar Semeru hampir setiap siang hingga sore selalu terjadi. Akibat sepanjang aliran Sungai Curah Kobokan masih dipenuhi material sisa awan panas, sehingga masyarakat diimbau agar selalu waspada dan berhati-hati saat melintasi titik rawan bencana. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi melaporkan, selama tahun 2025 hingga hari ini, gunung di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang ini telah mengalami 2.802 kali letusan. Gunung Semeru ini merupakan salah satu gunung yang cukup aktif ya, karena hampir setiap hari ini erupsi atau meletus. Dan untuk jumlah dari erupsi Gunung Semeru sendiri mencapai lebih dari 2.800 dari tahun 2025. Ini merupakan hal yang bukan hal yang luar biasa lagi, karena memang Semeru ini tipenya Vulcanian Strombolian, yang mana erupsinya itu intensitasnya rendah hingga sedang, dan ini berlangsungnya hampir setiap hari beberapa kali. Sementara karakter dari mayoritas letusan tersebut, produk erupsi Gunung Semeru adalah lontaran lava pijar dan penumpukan dari material tersebut di bagian puncak akan gugur yang kemudian dapat menghasilkan awan panas serta guguran lava. Untuk mayoritas dari Gunung Semeru sendiri, ini produk erupsi yang biasanya dikeluarkan adalah lontaran lava pijar. Kemudian tumpukan dari material ini nanti apabila dia sudah sangat banyak di bagian puncak, dia bisa gugur dan dapat menghasilkan awan panas serta guguran lava. Gunung Semeru sempat menjadi sorotan di penghujung 2021. Kala itu tercatat letusan gunung api tersebut telah mengakibatkan 51 korban meninggal dunia dan lebih dari 1.000 orang terpaksa mengungsi. Namun jika dibandingkan dengan tahun tersebut, kali ini awan panas Gunung Semeru mengalami konstruksi yang berbeda. Beberapa tahun-tahun terakhir, 2021, 2023 itu kan bulan-bulan Desember kalau kita ingat ada juga gitu kan luncuran awan panas seperti ini, tetapi berbeda konstruksi dan mekanismenya. Kalau dulu ya kan itu adalah awan panas guguran, jadi suatu kubah Semeru yang biasa terbentuk dalam kondisi yang sudah labil, mereka
gugur kemudian menghasilkan awan panas. Nah, yang saat sekarang ini adalah suatu letusan yang menghasilkan awan panas. Sama, ini bisa punya kecepatan sampai 300 km per jam tergantung dari sudut lerengnya saat itu, dan temperaturnya bisa mencapai 400 derajat pada saat turun ke bawah dan mendingin pada saat kontak dengan air dan sebagainya, membawa batuan halus dari abu, pasir, kerikil sampai ke bongkah yang besar. Dan itu panas semuanya. Petugas pun kembali mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama saat status kedaruratannya belum diturunkan. Lahar dingin yang terus mengancam pun menjadi kendala bagi petugas untuk melakukan pembersihan di permukiman warga. Hari pertama itu kita lakukan pembersihan, namun juga sorenya juga terjadi guguran awan panas juga. Jadi lahar dinginnya turun lagi. Itu juga akhirnya membuat area jalan itu menjadi kotor lagi. Yang menjadi membahayakan adalah warga itu sering melihat dan menonton di sekitar jalan ini. Kemarin kami dari petugas juga sudah menghimbau dan melarang untuk warga mendekati aliran dari lahar dingin Semeru. Ini pun seolah mengingatkan kita kembali bahwa alamlah yang menjadi tuan rumah dan manusia diimbau untuk mematuhi aturan yang ada. Alam kan sudah ada sebelum kita ada. Mereka memberikan tanda-tanda sebelum kita ada. Terus kita ada, kita hanya tamu. Ya kita wajibnya tamu itu yang harus tahu diri, mengerti tabiat yang punya rumah dong. Bukan yang punya rumah yang harus belajar tabiat tamunya yang akan datang. Tetapi kita sebagai tamu, kita yang harus tahu. Dan ilmu dan teknologi itulah jembatan yang paling sempurna untuk memahami plus minusnya, ya kan, kemauan tuan rumah, kelakuan tuan rumah, ya kan, andaikan kita datang. Sepanjang tahun 2025, Gunung Semeru tercatat mengalami letusan 2.802 kali. Hal ini menunjukkan tingginya aktivitas vulkanik gunung api tertinggi di Jawa tersebut. Intensitas erupsi yang konsisten ini menegaskan betapa pentingnya kewaspadaan masyarakat di sekitar lereng Semeru serta pemantauan berkelanjutan. Upaya mitigasi dalam bentuk pemetaan zona rawan, sistem peringatan dini, sosialisasi, dan edukasi masyarakat menjadi prioritas demi keselamatan bersama.